Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Dan apa kabar fans Helsis Lesis dimanapun kalian berada? Semoga kalian diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini seperti biasa kita akan mengulas alur cerita sinetron Badai Pasti Berlalu yang semakin seru tentunya di setiap episodenya. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana si Diki yang sangat senang di adegan lain di mana Pak Sidik yang dibawa oleh Dokter Kori, di mana Dokter Kori yang sangat panik melihat keadaan Pak Sidik yang tidak sadarkan diri. Dan di saat itu pun Dokter Kori pun mengatakan kepada Helmi. Di situ Dokter Kori mengatakan, kamu harus tanggung jawab dengan apa yang kamu perbuat. Akan tetapi di situ si Helmi mengatakan kepada Dokter Kori, semuanya tidak mungkin. Mungkin saja ini hanyalah jebakannya si Diki. Dan di situ si Helmi mengatakan, kamu tahu sendiri si Diki itu orang yang seperti apa. Dan Dokter Kori pun meyakinkan Helmi, kita itu cuma ada berdua di saat itu, tidak ada orang lain, ucapnya Dokter Kori kepada si Helmi. Di saat itu pun teman si Leo dan di mana si Ardan yang melihat keadaan si Helmi yang masih sehat, dan akhirnya si Ardan pun akan memberitahu si Reta tentang di mana si Helmi yang masih hidup. Di adegan di mana si Reta yang sedang uring-uringan tidak jelas, dan di situ si Reta pun sangat kesal dan marah terhadap seseorang. Tak lama si Reta pun menerima telepon dari si Ardan, di mana si Ardan yang mengatakan kalau si Helmi itu masih hidup. Dan bergegaslah di saat itu pun si Reta menuju rumah sakit untuk melihat keadaan Pak Sidik. Di adegan di mana Siska yang akhirnya dihampiri oleh si Tiara, di mana si Tiara yang memancing Siska untuk mengatakan di mana Siska kalau masih cinta dengan Helmi. Dan di situ malah saja Siska pun cerita tentang di mana pertemuan awal mereka, di mana Leo yang menyelamatkan dia dari si Helmi. Dan Siska pun mengira kalau Helmi itu orang yang baik, akan tetapi ternyata dia dengan lain. Dan di situ Siska pun mengatakan kalau dia sudah tidak cinta lagi kepada si Helmi. Di adegan di mana si Helmi yang berpikir kalau si Mauren mempunyai informasi tentang rencana busuknya si Diki dari si Joni. Dan di situ si Helmi pun berpikir akan menelpon si Mauren. Di adegan di mana si Joni yang marah kepada si Mauren soal makanan yang itu-itu saja, dan si Joni pun merasa bosan karena hidupnya semakin susah. Di situ si Joni mengatakan kepada si Mauren, kenapa kita harus tinggal di tempat seperti ini? Aku maunya tinggal di tempat yang mewah. Dan si Mauren pun mengatakan semoga saja ibu bisa menerima kita kembali. Tak lama di mana si Helmi yang akan menelpon si Mauren, akan tetapi si Mauren pun tidak mengangkat teleponnya karena si Joni melarang si Mauren untuk mengangkat telepon dari si Helmi. Di situ si Mauren pun mengatakan kepada si Helmi kalau takut terjadi sesuatu kepada Mas Helmi. Dan si Joni pun semakin marah kepada si Mauren atas semua yang
dilakukan oleh si Helmi terhadap si Joni. Di adegan dimana si Helmi yang akan pergi untuk langsung menemui si Diki, dan seketika saja dia pun pergi berangkat. Tak lama Dokter Kori pun keluar, dan di situ si Reta pun menghampiri Dokter Kori. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Dan di situ Dokter Kori pun menjelaskan kepada si Reta semua permasalahannya. Di adegan dimana Siska yang akhirnya sangat merana karena berharap Leo segera kembali, karena dia sudah tidak sanggup menghadapinya sendiri. Di adegan dimana akhirnya si Maureen pun merasa sedih karena menyesal sudah menikah dengan si Joni yang dimana perlakuannya sangat jauh berbeda, dan HP-nya pun mati di saat itu. Di adegan dimana si Reta yang akhirnya menemui Pak Sidik, di situ Pak Sidik pun terbaring dan sangat lemas. Tak lama si Reta pun mengatakan kepada Pak Sidik, "Papa lihat sendiri anak kesayangan Papa yang akhirnya mengecewakan kita semua atas perlakuannya yang sudah membuat kita malu." Di adegan dimana akhirnya si Helmi pun menghampiri si Dikun, dimana si Dikun yang tengah duduk santai yang menunggu kedatangan si Helmi. Di situ si Dikun pun mengatakan kepada si Helmi, "Akhirnya kamu datang juga." Si Helmi yang begitu kesal kepada si Diki terlihat sangat marah dan akan melakukan sesuatu. "Lu udah ngejebak gua sama Dokter Kori," ucapnya si Helmi. Dan akan tetapi di situ si Pak Diki pun mengatakan kepada si Helmi, "Menjebak apa, dan saya tidak tahu apa-apa." Dan di situ si Helmi pun langsung ditahan oleh anak buahnya si Diki, dan si Diki pun memberikan pelajaran kepada si Helmi. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentarnya. Dan sekian untuk ulasan episode malam ini. Kemungkinan episode besok malam Leo akan segera kembali. Nah guys, silahkan tulis di kolom komentarnya menurut pendapat kalian. Dan sekian untuk ulasan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.